Nama saya Nanda Ruhana Cantika Sibarani dengan NIM 204550194. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai industri keuangan non-bank, disertai juga dengan penjelasan dari salah satu jenis dari industri keuangan non-bank. Pertama-tama, apa itu industri keuangan non-bank? Industri keuangan non-bank atau singkatannya sebagai IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi perusahaan. Selain itu juga menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank dalam istilahnya dahulu disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau singkatannya sebagai LKBB yang didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38-NK-4-1972. Tujuan pendirian ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien. Industri keuangan non-bank atau IKNB termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau singkatannya sebagai OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, IKNB juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti menghimpun dana masyarakat, serta mengeluarkan surat berharga, kemudian memberikan layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal, kemudian memberikan pemodalan kepada masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka mampu untuk membangun usaha. Keempat, ada menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapatkan kelancaran pemodalan. Kemudian ada sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Kemudian memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. KNB dalam menjalankan prinsipnya juga ada dua prinsip yang lebih penting. Yang pertama ada melaporkan tiap transaksi yang dirasa mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar wajar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Yang kedua adalah prinsip harus mengenal latar belakang dari nasabah identitas itu sendiri, dari saldo dalam rekening hingga kebiasaan dari transaksi. Salah satu jenis IKNB yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah asuransi. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai pada zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan, dan mencapai puncak pertumbuhan signifikan di era revolusi industri, di mana era mekanisme pertanian dan era reformasi dari produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization, di mana Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar perkembangan asuransi di Indonesia. Tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarang Sea. Hal itu berdiri pada tahun 1816. Kemudian, perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun yang sama juga ada Java Sea, Arjuno, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang yang diprakarsai oleh guru yang bernama M.Ng. Dwijosoejo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan
ada juga asuransi non-jiwa pertama, ialah NV, Indist Lloyd, yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia atau singkatannya sebagai Marein, yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau singkatannya sebagai Indore, yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau singkatannya KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada 25 sampai 30 November 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerjasama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konferensi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau singkatannya DAI pada 1 Februari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia ke dalam FAPI. Pada tahun 2010, nama FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Asuransi memiliki pengertian sebagai pertanggungan. Menurut Prof. R. Sukardono, ia menerjemahkan risiko, sementara Verzekerde diterjemahkan dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Menurut Prof. Wirjono Projodikoro, memakai istilah asuransi sebagai serapan dari asuransie, yaitu bahasa Belanda, yang berarti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skema asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga, secara umum, asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pada pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana si penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung oleh pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi terdiri sebagai berikut. Ada pihak-pihak, yaitu penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebut perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggung ulang risiko pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Kemudian, pihak lain ada tertanggung. Sebagaimana dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Pihak ketiga yaitu pemegang polis. Istilah ini hanya dicantumkan atau tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Selain unsur pihak, ada juga unsur status pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau singkatannya PT, perusahaan perseroan atau persero, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Unsur lainnya yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak masing-masing. Unsur lainnya ada peristiwa asuransi. Peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum atau legal act yang berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam beda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut dengan polis. Polis merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadinya asuransi. Dasar pengaturannya sendiri diatur sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320, 1321, dan 1338 BW atau KUH Perdata. Unsur lainnya ada hubungan asuransi. Hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara si penanggung dan tertanggung yang adalah suatu
keterikatan atau legally bound yang timbul karena adanya persetujuan antara kesepakatan bebas antara para pihak. Unsur lainnya ada tujuan dari asuransi. Tujuan asuransi sendiri diterangkan pada pasal 268 KUHD. Selanjutnya ada risiko dan premi yang terdapat pada pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Selanjutnya juga ada event atau peristiwa yang tidak pasti dan ganti kerugian. Hal itu sendiri terdapat pada pasal 256 angka 4 KUHD. Selanjutnya ada syarat-syarat yang berlaku dan unsur terakhir adalah polis asuransi. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi. Yang pertama, ada insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi sendiri dirumuskan pada pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Kemudian ada utmost good faith, ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak, secara lengkap dan akurat, sebagaimana yang diterangkan pada pasal 252, 253, dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Kemudian ada subrogation, yang dimana setelah diklaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dan tertanggung kepada penanggung, di mana prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada si penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dasar hukum prinsipnya ini terdapat pada pasal 284 KUHD. Yang terakhir ada contribution, di mana penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun, kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance, sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya polis, di mana disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya, terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 garis miring KMK
013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi, kerugian, dan KNKRI nomor 1250 garis miring KMK 13 garis miring 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Asuransi sendiri ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan penggantian biaya perawatan medis akibat sakit ataupun kecelakaan. Adapun manfaat utama terdiri atas rawat inap dan rawat jalan. Kemudian, terdapat juga manfaat tambahan berupa manfaat perawatan untuk proses melahirkan, perawatan mata, dan juga gigi. Jenis asuransi kesehatan sendiri terbagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada asuransi kesehatan individu, ada asuransi kesehatan keluarga, dan asuransi kesehatan anak. Kemudian lanjut ada asuransi jiwa. Pengertian asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris apabila nasabah atau si tertanggung itu meninggal dunia. Selain risiko meninggal dunia, beberapa produk asuransi jiwa juga memberikan pertanggungan apabila terjadi risiko cacat tetap total. Namun, biasanya pertanggungan tersebut termasuk dalam rider atau manfaat tambahan yang mana terdapat penambahan premi untuk hal tersebut. Di Indonesia sendiri, asuransi jiwa terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka atau term life, ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life, kemudian ada asuransi jiwa dwiguna atau endowment insurance, dan asuransi jiwa unit link. Dan masuk pada asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan adalah produk asuransi yang memberikan pertanggungan risiko kecelakaan di mana akibat dari luar. Sekilas, produk ini hampir mirip dengan asuransi jiwa karena manfaat yang diberikan itu juga berupa uang. Pertanggungan apabila tertanggung ini meninggal dunia atau cacat tetap total. Jenis-jenis asuransi kecelakaan sendiri ada 4. Yang pertama ada asuransi kecelakaan diri, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan lalu lintas, dan asuransi kecelakaan di pesawat. Kemudian ada asuransi mobil. Asuransi mobil adalah produk yang memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada mobil karena kecelakaan, baik itu ditabrak ataupun menabrak. Selain itu, asuransi juga menanggung risiko kerusakan akibat bencana alam seperti banjir maupun huru-hara dengan catatan terdapat penambahan premi. Jenis-jenis asuransi ada asuransi mobil all risk, ada juga asuransi total loss only, ada juga asuransi gabungan atau all risk, dan TLO. Kemudian kita masuk kepada asuransi motor. Asuransi motor adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan motor. Akan tetapi sedikit berbeda dengan asuransi mobil, kebanyakan nasabah biasanya mengambil produk asuransi kehilangan saja atau TLO. Kendati demikian, tetap ada produk asuransi all risk motor walau cukup jarang untuk dipilih. Kemudian ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan dana pendidikan bagi anak apabila orang tua mengalami risiko meninggal dunia atau cacat tetap total. Prinsip asuransi ini hampir mirip dengan asuransi jiwa, tetapi dana biasanya diberikan secara bertahap, yaitu sesuai dengan jenjang pendidikan anak. Kemudian ada asuransi dwiguna. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, asuransi dwiguna atau endowment merupakan produk asuransi yang dipadukan dengan akumulasi tabungan. Jadi, premi yang dibayarkan akan dialokasikan ke proteksi dan tabungan.
Tidak hanya mendapatkan uang pertanggungan apabila terjadi resiko, tetap juga bisa mendapatkan nilai tunai di akhir masa polis. Jumlah nilai tunainya sendiri bersifat pasti, artinya berbeda dengan unit link, asuransi dwiguna ini seringkali ditemukan pada produk asuransi pendidikan. Kemudian ada asuransi unit link. Bisa dibilang asuransi unit link adalah kebalikan dari asuransi dwiguna. Asuransi unit link merupakan produk asuransi yang dipadukan dengan investasi. Premi yang dibayarkan akan dialokasikan ke proteksi dan investasi. Nantinya tidak hanya mendapatkan jaminan uang pertanggungan apabila terjadi risiko, tetapi juga memperoleh nilai tunai akhir di masa polis. Nilai tunai ini bersifat fluktuatif. Dia bergantung pada grafik investasi saat penarikan dana yang dilakukan oleh si tertanggung. Asuransi ini sendiri dapat ditemukan pada produk asuransi pendidikan anak terbaik, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan. Kemudian ada asuransi properti. Asuransi properti adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi apabila terjadi insiden tertentu pada properti atau rumah beserta aset di dalamnya. Adapun insiden yang ditanggung mencakup pencurian, kebakaran, atau bencana alam, jenis asuransi properti menggunakan dasar polis asuransi property all risk. Sehingga risiko yang dijamin tidak hanya kebakaran, tetapi juga insiden yang telah disebutkan sebelumnya. Produksi asuransi ini cocok bagi tertanggung yang memiliki properti di daerah yang rawan. Jenis asuransi properti sendiri ada asuransi rumah dan asuransi bisnis. Kemudian juga ada asuransi kebakaran. Jenis asuransi ini hampir mirip dengan asuransi property all risk, yaitu sama-sama menanggung kerugian pada aset properti, tetapi akibatnya sendiri hanya melalui risiko kebakaran saja. Risiko kebakaran yang dimaksud di sini bisa akibat kebakaran sambaran petir, ledakan gas, ataupun bahkan kejatuhan pesawat terbang. Jenis-jenis asuransi kebakaran ada polis standar asuransi kebakaran Indonesia, ada juga polis perhitungan kembali, ada polis mengambang, polis penilaian, polis tanpa nilai, dan polis pemulihan nilai. Kemudian ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan adalah jenis asuransi yang menanggung risiko yang terjadi saat tertanggung melakukan perjalanan bisnis atau traveling, di mana risiko tersebut bisa berupa kecelakaan, bisa sakit, ataupun juga kehilangan barang. Jenis-jenis asuransi perjalanan sendiri ada asuransi perjalanan domestik yang artinya dalam negeri, kemudian juga ada mancanegara atau luar negeri, di mana khusus Asia, umroh, dan juga termasuk asuransi perjalanan khusus untuk visa Schengen. Kemudian ada juga asuransi bisnis. Asuransi bisnis sendiri memberikan pertanggungan terhadap aset bisnis yang mulai dari peralatan kerja hingga asuransi karyawan. Sesuai dengan namanya, asuransi ini ditujukan bagi pebisnis baik itu UMKM maupun korporasi. Manfaat dari asuransi bisnis sendiri ada berupa pertanggungbiayaan kesehatan karyawan, penggantian pesangon apabila terjadi PHK, dan termasuk melindungi aset barang-barang perusahaan. Kemudian ada asuransi kredit. Asuransi kredit adalah jenis asuransi yang melunasi utang atau sisa kredit tertanggung apabila dia mengalami risiko meninggal dunia, cacat, tetap total, atau bahkan di PHK. Biasanya asuransi ini ditawarkan saat seseorang mengambil cicilan KPR, kredit mobil, kartu kredit, ataupun bahkan KTA. Jenis-jenis asuransi sendiri ada asuransi kredit dan asuransi kredit PHK. Ada juga asuransi disabilitas. Asuransi ini tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh semua orang, karena memang ditujukan khusus bagi orang yang berisiko tinggi menjadi penyandang disabilitas atau difabel. Biasanya ini dibutuhkan oleh mereka yang bekerja atau sering berada di wilayah yang rawan perang atau kecelakaan. Adapun manfaat dari pertanggungannya itu berupa uang pertanggungan atau santunan tunai.
Kemudian ada asuransi kelautan, di mana asuransi kelautan atau marine cargo adalah jenis asuransi yang menanggung risiko yang berhubungan dengan aktivitas kelautan. Biasanya, hal ini dibutuhkan saat pengiriman logistik via kapal laut, di mana manfaat pertanggungannya itu berupa penggantian atau risiko kerusakan barang yang dikirim atau bahkan kerusakan kapal itu sendiri. Kemudian ada asuransi kelautan. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah produk asuransi di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Hal yang membedakan dengan asuransi konvensional adalah pengelolaan dana transparan, menggunakan prinsip tolong-menolong, dan tidak ditempatkan pada sektor haram. Jenis asuransi syariah ini terdapat di berbagai jenis asuransi pada umumnya, yaitu asuransi kesehatan syariah, asuransi jiwa, asuransi mobil syariah, ada asuransi pendidikan syariah, asuransi pengelolaan dana pensiun, dan lain-lainnya. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi yang menyediakan produk ini harus memiliki izin terlebih dahulu, yaitu izin khusus unit syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau singkatan dari DPS. Ada beberapa contoh dari asuransi itu sendiri. Yang pertama ada PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life, di mana didirikan pada 22 Oktober 2020 melalui akta pendirian perseroan terbatas oleh Notaris Hadijah SHIFG Life, menjadi bagian dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero BPUI sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Untuk memperluas cakupan bisnis BPUI dalam memenuhi seluruh kebutuhan asuransi dan penjamin di Indonesia. IFG Life berdiri sebagai perusahaan asuransi perlindungan di mana jiwa dan juga kesehatan untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem BPUI sebagai BUMN, holding asuransi dan penjamin yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan komprehensif yang dilandasi oleh tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah. IFG Life ini dia mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 April 2021. Kemudian juga ada asuransi Sinarmas MSIG Life yang mulai berkiprah pada 14 April 1985 sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia yang menjalankan usaha asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta bertindak sebagai pendiri dan pengelolaan dana pensiun, termasuk yang berprinsip juga syariah. Setelah 2 kali berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Eka Life pada 1989 dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 2007, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk juga dikenal sebagai Sinarmas MSIG Life Smile, hadir sebagai perusahaan asuransi jiwa joint venture yang dimiliki secara seimbang masing-masing 50% oleh PT Sinarmas Multiarta Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. pada tahun 2011. Tanggal 9 Juli 2019, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk resmi mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan menjadi perusahaan publik dengan komposisi kepemilikan saham 80% oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd, 12,5% PT Sinarmas Multiarta Tbk, dan 7,5% publik. Kegiatan operasional Sinarmas MSIG Life diselenggarakan di 65 kantor pelayanan dan pemasaran dengan dukungan lebih dari 800 karyawan dan sekitar 8.200 tenaga pemasar untuk melayani kebutuhan 1,2 juta nasabah, individu, dan kelompok, akan berbagi solusi produk perlindungan dan investasi di berbagai tahap kehidupan. Sinarmas MSIG Life atau Smile adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa, termasuk usaha dengan prinsip syariah, serta bertindak sebagai pendiri dan pengelolaan dana pensiun. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir dari asuransi sendiri ada Wahana Tata.
Asuransi Wahana Tata yang lebih akrabnya disingkat dengan PT Aswata adalah perusahaan asuransi umum yang telah hadir melayani nasabah sejak tahun 1964. Aswata adalah salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia dengan kekuatan permodalan yang sulit, didukung oleh dedikasi kurang lebih dari 1.000 karyawan, lebih dari 74 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aswata melayani nasabah individu hingga korporasi dengan beragam solusi asuransi umum, seperti ada asuransi properti, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal, pesawat terbang, rekayasa, minyak dan gas, tanggung gugat, kecelakaan diri, juga asuransi travel.